Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, selamat siang menjelang sore, anak-anak. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan membahas soal latihan mandiri yang sudah saya share kemarin di grup. Ada 7 soal yang terdiri dari materi kelas 10, materi pengulangan untuk semester pendek ini. Baik, untuk soal pertama yaitu adalah soal mengenai SAU. Sini pertanyaannya adalah besarnya SAU yang diterima oleh Betaria untuk periode tersebut adalah, nah berarti yang kita cari adalah SAU, oke? Dimana SAU itu adalah singkatan dari sisa hasil usaha pada suatu koperasi. Jadi untuk mencari SAU itu rumusnya adalah jasa modal ditambah dengan jasa usaha. Dan untuk jasa modal itu sendiri rumusnya itu simpanan perorangan dibagi dengan simpanan koperasi dikali presentasi simpanan anggota dikali dengan SAU. Simpanan perorangan di sini yaitu simpanan Bapak Betaria itu sendiri yaitu sebesar Rp200.000. Kita ganti dengan 200.000. Kemudian simpanan koperasi yaitu sebesar simpanan anggota itu sebesar Rp4.000.000. Kita ganti dengan Rp4.000.000. Kemudian presentasi yaitu presentasi simpanan sebesar 20%. Kita ganti dengan 20% dan dikali dengan SHU yaitu sebesar Rp1.600.000. Kita ganti dengan Rp1.600.000. Baik, selanjutnya tinggal kita operasikan saja pembagian dengan pengaliannya. 200.000 dibagi 4 juta, yaitu sebesar 0,05. Kemudian dikali 20%. 20% dikali 1.600.000 yaitu sebesar 800.000 dikali 2 yaitu sebesar 160.000 kali 2 yaitu Rp320.000. Kemudian dioperasikan kembali 0,05 dikali Rp320.000 yaitu sebesar Rp16.000. Jadi hasil dari SAU jasa modal yaitu Rp16.000. Kemudian selanjutnya adalah kita mencari SAU jasa usaha yaitu pembelian dibagi dengan penjualan. Pembelian di sini adalah pembelian dari Pak Betaria, kemudian dibagi dengan penjualan yaitu penjualan total, penjualan bersih kali presentasi anggota dan juga dikali SAU. Untuk pembelian dari Pak Betaria itu sebesar 960.000. Kita masukkan saja 960.000 dibagi dengan penjualan yaitu sebesar 3.840.000. Kita kurung ya karena operasinya harus didahulukan, dibedakan dengan yang lain. Kemudian kali presentasi yaitu sebesar 20% dikali dengan SAU yaitu Rp1.600.000. Kemudian hasilnya itu 960 dibagi dengan 3.840.000 itu sebesar 0,25. Kemudian kali 20% dari 1.600.000 yaitu sebesar Rp320.000. Maka diperoleh hasilnya yaitu seperempat dari 320.000, Rp80.000. Maka hasil usaha SAU itu jasa modal ditambah dengan jasa usaha adalah 16.000 ditambah dengan 80.000 tambah dengan SAU adalah Rp90.000. Oke, itu jadi jawaban Rp96.000. Jadi jawaban dari pertanyaan ini adalah nomor 4 adalah E. Kemudian
untuk nomor 5 itu sendiri. Untuk program kerja dan standar tolak ukur, poinnya adalah program kerja dan standar tolak ukur. Berarti jawabannya adalah maaf di sini salah, D ya, total controlling ya. Jadi karena program kerja karena untuk mengevaluasi program kerja dan juga standar tolak ukur prestasi terhadap kerja dalam suatu perusahaan. Kemudian untuk planning itu, kalau planning itu dia lebih arahnya ke perencanaan ya. Jadi perencanaan suatu program kerja atau bahkan sebelum perusahaan tersebut dibangun ya. Dan untuk organizing itu menjalankan suatu organisasi atau merancang sebuah organisasi dalam suatu perusahaan. Coordinating itu koordinasi antar karyawan atau antar divisi biasanya. Controlling itu seperti ini ya, mengevaluasi kinerja maupun tolak ukur prestasi. Staffing adalah penempatan karyawan dan lain-lain. Dan jadi jawaban untuk nomor 5 adalah D. Kemudian untuk nomor paket selanjutnya, nomor pertama, pertanyaannya yang merupakan manfaat pasar modal bagi emiten. Di sini kata kuncinya adalah emiten ya. Highlight-nya adalah emiten. Kita tandai dulu. Emiten itu apa? Emiten itu adalah perusahaan yang diberikan dana oleh investor. Jadi dalam pasar modal itu ada dua pihak yang berkaitan, yaitu emiten dan juga investor. Oke, jadi investor memberikan dana kepada emiten melalui pasar modal, begitu kurang lebih. Nah, terus nomor 1, ini mendorong laju pertumbuhan. Ini tentu saja menguntungkan, tapi bagi pemerintah, bukan bagi emiten. Oke. Kemudian nomor 2 yaitu memperoleh dana yang dibutuhkan. Ini betul jawabannya, karena memang dana tersebut yang diinvestasikan akan diberikan kepada emiten. Kemudian nomor 2 ini betul, karena memperoleh dana yang dibutuhkan itu merupakan salah satu keuntungan bagi emiten, di mana investor memberikan dana kepada perusahaan tersebut untuk digunakan kembali. Dan alat restrukturisasi modal perusahaan juga betul, karena sejatinya investor memberikan dana bukan hanya untuk mencari keuntungan semata, tapi juga untuk menyelamatkan suatu perusahaan apabila terjadi krisis atau ingin bangkrut ya, ingin tutup atau memiliki hutang yang banyak. Nah, biasanya ada investor yang memberikan dana untuk restrukturisasi perusahaan tersebut agar dapat tetap bertahan. Kemudian keuntungan atas kenaikan harga saham ini menguntungkan, tapi bagi investor tentu saja, bukan bagi emiten. Jadi jawabannya bukan kurang tepat. Kemudian nomor 5 itu meningkatkan produktivitas usaha, tentu saja karena sejatinya modal digunakan untuk meningkatkan produktivitas usaha. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 ini adalah 2, 3, dan 5. Jadi jawabannya adalah Oke, 2, 3, dan 5. Baik, untuk nomor 2, jadi pernyataan di atas termasuk faktor yang mempengaruhi permintaan uang adalah ini tingkat pendapatan, betul ya, karena semakin tinggi pendapatan maka akan semakin tinggi juga konsumsi, daya beli, dan lain-lain ya. Jadi permintaan terhadap uang akan semakin tinggi. Dan nomor 2, tingkat suku bunga, ini kurang tepat ya, karena suku bunga itu dinaikkan untuk justru mengurangi permintaan terhadap uang. Jadi ketika suku bunga dinaikkan, maka orang akan menyimpan uangnya ke bank, depositkan, dan lain-lain. Jadi ketika tingkat suku bunga dinaikkan, maka itu tujuannya untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Jadi nomor 2 ini kurang tepat. Dan nomor 3, tingkat harga barang, ini tepat ya, karena memang ketika harga barang itu semakin tinggi misalnya, maka permintaan terhadap uang akan semakin tinggi, karena belanja akan semakin besar. Belanja akan semakin banyak karena harganya juga tinggi. Jadi permintaan terhadap uang semakin tinggi juga. Kemudian melakukan spekulasi juga tepat. Ini karena ketika spekulasi misalnya bulan depan bunganya akan semakin naik, maka orang akan menarik duitnya, melakukan penarikan, kemudian menyimpan uangnya di bank untuk mendapatkan bunga tersebut, kurang lebih seperti itu. Jadi permintaan uang akan semakin tinggi ketika ada spekulasi terhadap suku bunga dan lain-lain. Kemudian jumlah peredaran uang ini bisa dua-duanya, bisa permintaan dan penawaran, karena pada sejatinya jumlah peredaran uang itu mempengaruhi permintaan dan juga penawaran uang. Jadi jawaban yang tepat itu adalah jawaban 1, 3, 4, dan 5. Nah, tapi karena di sini pilihannya hanya ada 3, 4, dan 5 yang tepat, maka jawabannya adalah
E. Baik, kemudian nomor 3 selanjutnya itu berdasarkan pernyataan di atas yang termasuk ciri persekutuan komunitar adalah, ya di sini perlu diketahui highlight-nya adalah CV ya. Jadi CV ini adalah merupakan sesuatu badan usaha yang didirikan oleh dua sekutu, yaitu sekutu aktif dan juga sekutu pasif. Bedanya apa? Bedanya sekutu aktif adalah sekutu yang melaksanakan seluruh operasional dan juga manajemen dari badan usaha ini. Jadi dia yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan operasional dari badan usaha ini. Kemudian ada sekutu pasif, yaitu sekutu yang memberikan dana kepada sekutu aktif. Jadi kurang lebih ada dua pihak yang terlibat, yang satu menjalankan operasional, yang satu memberikan dana, seperti itu. Nah, jadi di sini ada pilihan nomor 1, terdapat beberapa orang sebagai pengelola dan 1 orang sebagai mitra modal. Ini tepat ya, karena memang sejatinya CV cara kerja seperti itu. Kemudian didirikan oleh 2 orang lebih dengan 1 nama bersama. Ini kurang tepat karena ini lebih ke firma ya. Jadi firma itu dia asasnya adalah kekeluargaan, kerjasama. Jadi ini kurang tepat untuk CV. Jadi ini bukan salah satu ciri CV. Dia hanya didirikan oleh 2 orang, tapi tidak memiliki nama bersama. Lebih seperti itu. Kemudian hanya sekutu aktif memiliki tanggung jawab terbatas. Ini betul. Kemudian kekayaan perusahaan bisa dari kekayaan pribadi. Ini kurang tepat karena sejatinya kekayaan perusahaan itu terpisah ya, karena kekayaan perusahaan hanya dimiliki oleh sekutu pasif, tidak dimiliki oleh sekutu aktif, seperti itu. Jadi beda dengan kekayaan pribadinya. Dan ini lebih tepat kepada perusahaan perseroan yang dimiliki hanya 1 orang. Kemudian manajemen dan usaha menjadi tanggung jawab sekutu aktif. Itu ini tepat ya, karena memang sekutu aktif yang menjalankan seluruh operasional badan usaha. Jadi yang tepat, jawaban yang tepat itu adalah 1, 3, dan 5. Itu jadi jawabannya adalah B. Kemudian nomor 4. Ini rumusnya kita ambil dari yang sebelumnya. Itu SAU jasa modal sama dengan SAU usaha. Jadi jasa modal itu adalah simpanan pokok anggota simpanan koperasi, simpanan pribadi ya, simpanan pribadi dibagi dengan simpanan koperasi. Oke, jadi simpanan Pak Gala itu sendiri yaitu sebesar 1.500.000 rupiah dibagi dengan simpanan koperasi yaitu sebesar 5 juta ditambah 25 juta rupiah, jadi sebesar 30 juta rupiah. Kemudian dikali dengan presentasinya itu presentasi modal ya, itu sebesar 20%. Jadi dikali 20%, 20% dikali dengan SAU, itu SAU sebesar 30 juta rupiah. Oke, 30 juta rupiah. Maka jasa modal 1.500.000 dibagi 30 juta yaitu 0,05. Kemudian dikali dengan 20% dari 30 juta yaitu 6 juta rupiah. Maka hasilnya untuk jasa modal, SAU jasa modal itu sendiri itu sebesar 300.000 rupiah. Dan untuk SAU jasa usaha, jasa usaha rumusnya itu adalah pembelian dibagi dengan penjualan total, penjualan bersih ya. Jadi dibagi penjualan, maka pembelian di sini itu Pak Gala memulai pembelian sebesar 2 juta rupiah. Kita bagikan dengan penjualan total yaitu sebesar 48 juta rupiah. Kali dengan jumlah persenan dari penjualan yaitu sebesar 20%. Dikali dengan SAU yaitu sebesar 30 juta rupiah. Maka hasilnya adalah
0,041 kali dengan 20% dari 30 juta, yaitu 6 juta rupiah. Maka hasilnya adalah Rp250.000. Maka hasil SHU dari yang diterima oleh Pak Gala yaitu sebesar 300.000 ditambah dengan Rp250.000. Maka SHU-nya adalah sebesar Rp550.000. Maka jawabannya adalah Rp550.000. Kemudian untuk jawaban yang nomor 5, jabatan termasuk dalam tingkatan top level manajemen adalah berikut ini, kecuali presiden direktur tentu saja ya, karena bagi presiden direktur juga sama. Karena ini sama ya, presiden direktur dan direktur itu mungkin dalam suatu perusahaan ada yang memiliki ada namanya presiden direktur, ada yang namanya direktur. Kemudian wakil direktur juga sama, ya pasti masuk dalam top level manajemen, atau dalam bahasa perusahaannya itu disebut dengan BOD, Board of Director. Dan CEO juga sama. Karena bahasa mirip-mirip ya, direktur, CEO, dan lain-lain, tapi mungkin hanya penggunanya saja berbeda dari suatu perusahaan yang perusahaan lain. Dan manajer ini merupakan di middle manajemen biasanya ya, middle manajemen atau low manajemen, tergantung dari tingkatan manajernya, apa dia manajer low, apa dia manajer supervisi, apa manajer GM dan lain-lain ya. Jadi tergantung juga dengan tingkatan manajernya. Kemudian jadi jawaban yang tepat itu adalah E. Yang tepat adalah E. Baik. Oke, itu saja untuk pembahasan soal kali ini. Jadi jawabannya adalah dari yang nomor 4 itu E, nomor 5 adalah D, nomor 1 C, nomor 2 E, nomor 3 B, nomor 4 E, dan nomor 5 E. Baik, itu saja ya yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan soal kali ini. Semoga dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua, dan semoga kalian semua tetap semangat untuk terus belajar, dan juga jangan pernah merasa bosan untuk belajar, khususnya belajar ekonomi ini ya, karena sejatinya kita mempelajari sekarang untuk pengetahuan kita di masa yang akan datang, kurang lebih seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.